Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi generasi harapan bangsa. Selamat datang di ruang pembelajar, kelasnya orang-orang belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemudian dalam waktu kurang lebih 10-15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen Pancasila. Salah satu elemen dari 4 elemen mata pelajaran Pancasila, yaitu elemen yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Selanjutnya, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, membawa kebaikan, dan menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, sebagai pembuka kalimat, seperti biasa saya akan memberikan sedikit kata-kata bijak ya, atau kata-kata mutiara. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Ya, ternyata yang mau kita bahas pagi hari ini adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia ya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Nah, ini kalau kita lihat ada 6 ya. Ini menurut beberapa sarjana, ada yang mengatakan ini ada 6 ya. Sejarah, kebudayaan, budaya unggul, suku bangsa, agama, dan bahasa. Nah, ini kalau saya perhatikan atau kalau saya lihat di sini ya, ini seperti bagian dari faktor-faktor pembentuk identitas nasional kelihatannya nih sebagiannya ya. Kalau seperti pada slide yang lalu atau katakanlah slide minggu yang lalu, kita sudah tahu ya faktor-faktor pembentuk identitas nasional itu misalnya apa? Ada sejarah, ada budaya, ada pengalaman kolektif, ada nilai dan norma, ada geografis, ada ekologis, ada demografi, ada historis atau sejarah, ada sosial, ada politik, ada kebudayaan, ada etnisitas, ada teritorial, ada bahasa, ada agama, ada komunikasi, ada teknologi, ada kekuatan militer, ada kodifikasi bahasa, ada sistem pendidikan, ada penindasan, ada dominasi. Jadi lebih dari 20 waktu itu sudah kita bahas faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Nah, di antara sekian banyak faktor ini ternyata adalah unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Ada 6. Ini menurut beberapa orang sarjana ya. Yang pertama kita lihat misalnya apa? Sejarah. Sejarah itu adalah perjuangan bangsa Indonesia selama ini, mulai dari zaman kerajaan dahulu sampai kita merdeka, itu akan membentuk pola bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang pejuang melawan katakanlah ketidakadilan, melawan penjajahan dan semacamnya. Itu sejarah sudah terukir dalam bagi bangsa Indonesia. Bisa kita lihat dalam pelajaran sejarah-sejarah kita ya.
Kemudian yang kedua, kebudayaan. Ini dalam arti luas ya, akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Nah, kita tahu kebudayaan itu pada slide yang lalu juga sudah tahu ya, kebudayaan adalah semua hasil karya cipta rasa dan karsa manusia untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Itu kebudayaan dalam arti luas ya. Kemudian ada budaya unggul. Nah, ini yang kita maksud budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan. Nah, kemajuan apa? Kemajuan bangsa. Kemajuan apa? Kemajuan negara kita. Yang berikutnya suku bangsa. Apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Adanya suku bangsa yang majemuk, beragam ya. Kurang lebih ada 1.300 suku bangsa. Ini termasuk suku yang paling katakanlah banyak juga ini di dunia, termasuklah suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang berikutnya agama. Nah, kita tahu bangsa Indonesia adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Artinya apa? Masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia itu mempunyai agama. Negara kita memiliki agama, mengakui agama walaupun kita bukan negara agama. Dan salah satu yang termasuk terkenal dari Indonesia ini kita adalah walaupun berbeda-beda agama tapi kita tetap toleransi kuat sesama agama walaupun berbeda agama. Yang keenam adalah bahasa. Nah, bahasa ini kita tahu bahasa kita adalah bahasa penghubung kita atau bahasa pergaulan kita adalah bahasa Indonesia. Walaupun antar suku yang ada di Indonesia ini, misalnya suku yang satu dengan suku yang lain tidak bisa berhubungan menggunakan bahasa suku masing-masing, tapi kita akan dihubungkan dengan satu bahasa Indonesia. Nah, itulah yang salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itulah unsur pembentuk identitas nasional Indonesia menurut beberapa orang sarjana. Selanjutnya kita lihat slide yang berikut. Nah, ternyata ada juga yang mengatakan unsur pembentuk identitas nasional Indonesia itu adalah, nah, yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa pemersatu. Sekian banyak suku bangsa Indonesia dapat bergaul, dapat berhubungan dengan menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera resmi negara. Bendera kita adalah merah putih, berani dan suci. Kemudian lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan, lagu wajib nasional kita, Indonesia Raya. Yang berikut Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang bermacam suku, agama, ras, dan antar golongan. Bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah berbeda-beda tetapi satu juga, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi negara adalah hukum dasar yang tertinggi di suatu negara. Jadi ini adalah unsur pembentuk identitas nasional. Namun kalau menurut saya ini bukan cuma unsur pembentuk identitas nasional, tapi ini sendiri adalah identitas nasional Indonesia. Identitas yang membedakan bangsa Indonesia, yang membedakan negara Indonesia dari negara yang lain. Itu adalah identitas nasional Indonesia. Nah, dari kedua pendapat ini, yang mana kira-kira yang bisa kita ambil sebagai rujukan? Mari kita diskusikan. Atau silakan
cari sumber ilmu yang lain, yang lebih baik, yang lebih valid, yang lebih mumpuni, dan yang lebih terpercaya. Nah, ini penjelasan untuk slide yang kedua ya. Sekarang kita lihat slide yang berikutnya. Oh, ternyata kita sudah masuk kepada kesimpulan ya. Kesimpulan dari beberapa slide yang sudah kita bahas sejak pertama, mulai dari pengertiannya ya, sampai pada yang ini yang terakhir. Nah, kesimpulannya yang pertama, ternyata para sarjana ada perbedaan tentang pengertian identitas nasional, tentang fungsinya, tentang faktornya, tentang komponennya, dan yang terakhir tentang unsur-unsur dari identitas nasional itu sendiri. Namun perbedaan itu jangan diperdebatkan, justru jadikanlah penambah hasanah kekayaan ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, identitas nasional itu penting untuk membedakan, untuk memperkuat dan menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Yang ketiga, unsur seperti bahasa, simbol Pancasila menjadi perekat persatuan Indonesia. Identitas nasional memiliki peran vital menghadapi tantangan global dan menjaga jati diri bangsa kita di mata dunia internasional. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf jika ada yang salah ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini. Mari kita sama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Dan akhirul kata, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.